Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di perjumpaan sore hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan nikmat sehat dan waktu luang kepada kita semuanya, sehingga kita bisa terus bertakwa kepada Allah dan membawa banyak amal kebaikan tatkala dihisab dan di mizan nanti. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu mengenal syaitan. Barangkali sementara ini layarnya belum tampak, nanti insya Allah kalau sudah selesai bisa panjenengan lihat, atau barangkali nanti kalau belum kunjung berhasil rekamannya sudah saya sediakan, nanti bisa dilihat di YouTube yang dibagikan, dan ini sudah ada gambar seperti tangkapan layar biasanya. Sementara ini didengarkan saja dahulu. Jamaah rahimakumullah, di dalam pembahasan kita kali ini masih ada kaitannya dengan pentingnya kalimat tahlil. Kalimat tahlil ini pun apa? Kalau dengar istilah kalimat tahlil itu yang ada di pikiran panjenengan apa? Kalimat tahlil. Karena ada kalimat basmalah, ada kalimat hamdalah, ada kalimat tahlil. Kalau kalimat tahlil itu apa? Jadi kalau panjenengan di dalam kondisi mendengar satu kalimat yang namanya tahlil, itu berarti yang terlintas apa? Kalimat yang berbunyi la ilaha illallah. Sama, yuk kita semuanya mulai kajian ini dengan baca basmalah. Itu kan berarti basmalah, bukan begitu tapi bismillah. Jamaah rahimakumullah, kalimat tahlil ini sangat penting sekali, di mana merupakan kalimat yang tatkala ditimbang itu sangat berat timbangannya. Dan ini juga merupakan kalimat paling penting di antara kehidupan manusia, utamanya umat Islam. Dan di dalam akhir hayatnya Rasulullah SAW pun juga mengucapkan kalimat ini. Dan begitu pula Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya bahwasannya lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang akan mati tatkala masih sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan dibacakan yang lain-lain, tapi kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat itu harus dibacakan, bukan kalimat yang lain? Nah, nanti akan kita dapati arti pentingnya dari kalimat tahlil ini. Tapi sebelum itu jamaah rahimakumullah, saya ingin membahas satu topik yang sangat penting bagi kita semuanya di dalam kondisi kita saat ini, di mana kita ini sedang ngaji, artinya kita saling belajar bersama-sama, dan di dalam majelis pengajian seperti ini ada satu kesempatan yang sangat penting yang tidak bisa kita lewatkan. Kesempatan itu di dalamnya terdapat momentum Allah memberikan ampunan. Kira-kira panjenengan suka enggak dengan diampuni dosanya? Suka? Ada yang tidak suka dosanya diampuni? Ada yang berdoa tidak meminta ampunan? Ada? Padahal Rasulullah dalam kesehariannya beliau membaca istighfar berapa kali? 70 kali lebih. Artinya 70 itu kalimat yang banyak, jadi bukan hanya 70 kali saja, artinya menunjukkan banyak. Ya seperti kalau seseorang mengatakan mobilnya 1000, itu bukan berarti mobilnya 1000, paling ya cuman berapa puluh, seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW diceritakan bahwasannya dalam kesempatan itu anna Rasulullah SAW bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu
Suatu ketika Rasulullah itu sedang bermajelis di masjidnya, yaitu Masjid Nabawi, dan para sahabat pun juga ikut duduk bersama beliau. Kemudian ada kejadian idz aqbala salah satu nafarin, datang 3 orang. Jadi tatkala ngaji begini, kemudian datanglah 3 orang, dan kisahnya dimulai dari 3 orang ini. Ini sebagai pembukaan saja, bukan tema pokok kita hari ini, tapi ini sangat penting dalam kajian kita. Fa'aqbala thnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang tadi datang, yang 2 itu kemudian masuk ke dalam masjid menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibaratnya Rasulullah itu duduk di depan dan ada para sahabat, kemudian ada 3 orang datang. Yang 2 itu kemudian masuk mendatangi majelis Nabi tadi. Wa dhahaba wahidun, dan yang 1 tadi ternyata begitu masuk ke masjid, oh ini ada pengajian toh. Kemudian dia malah justru pergi, tidak jadi masuk. Jadi bisa membayangkan kondisinya, 3 orang datang, yang 2 ini tahu, oh ada kajiannya Nabi, 2 langsung masuk menghadap Nabi, ikut gabung, yang 1 pergi. Barangkali dia tidak suka dengan pengajian. Qala fawa qafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ini berhenti. Duduk artinya masuk kemudian berhenti. Waqaf kan berhenti. Dia duduk di mana? Ya di depan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikut gabung. Fa'amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Maka dari 2 orang yang datangi Nabi tadi, yang berhenti dan duduk itu, yang 1 itu sangat bahagia, senang. Ini ada kajian dan Nabi yang sedang menyampaikan, dan saya suka dengan situasi seperti ini. Dia duduk pokoknya nempel dan dia merasa senang. Dengan apa ini? Halakoh. Jadi sifatnya itu tatkala ngaji itu ada halakohnya, ada ring 1-nya. Ring 1 halakoh itu ya yang di dekatnya pembicaranya, bukan yang yang di belakang atau yang bersandar di tembok dan yang lain-lain. Jadi yang namanya halakoh itu ya membuat lingkaran di dekatnya Nabi. Fa'amal akhor fajalasa khalfahum. Yang 1 tadi ya tidak seberapa antusias seperti yang tadi ikut gabung di depannya Nabi, di halakohnya Nabi. Dia milih minggir, ya, saya tak duduk di, ini ada tiang masjid, atau ini temboknya bagus, saya tak duduk di tembok sini aja, atau mungkin ini jendelanya bagus, ada ukirannya, saya tak duduk di sini saja supaya bisa dapat angin, seperti itu. Wa amatsalitsu fa'at baro zahiban. Yang 1 tadi, yang berbalik tadi, kemudian justru keluar. Dia ngacir, tidak jadi masuk ke masjid. Tadi kan keluar, kemudian akhirnya pergi. Dari sini bisa membayangkan kondisinya, 3 orang, 2 masuk, yang 1 keluar, yang 2 tadi masuk, yang 1 mendekati Nabi, sangat senang, akhirnya ikut halakohnya, yang 1 cari sandaran punggung, seperti itu kurang lebihnya. Yang 1-nya akhirnya yang di luar malah pergi. Fa'amma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Setelah selesai majelis, kemudian Rasulullah pun mendapati 2 orang yang ikut ngaji tadi, yang diikut halakohnya kemudian berdiri pulang. Yang bersandar di tembok atau di mana tadi kemudian juga pulang. Dan di situ kan masih ada sahabat-sahabat yang ingin menunaikan hajat, yang mungkin tanya tentang hukum-hukum dan yang lain. Kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum an nafaris salasati. Maukah kalian aku kasih tahu, tak kasih kabar tentang apa yang terjadi terhadap 3 orang yang tiba-tiba datang tatkala kita ngaji tadi. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah. Adapun salah satu di antara mereka itu, dia itu sangat senang
dengan majelis Nabi, dengan majelis ilmu, dia itu kemudian gabung di depan karena dia sesungguhnya ingin meminta perlindungan kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, meminta perlindungan, apapun urusannya diselesaikan. Tatkala dia mau melakukan suatu aktivitas, Allah yang menjadi apa? Penunjuk jalannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun melindungi dia. Ini yang mana? Yang duduk di halakohnya tadi di depan. Wa amal akhor, dan yang lainnya yaitu yang kedua tadi, fastahyallahu minhu. Yang tadi, yang satu tadi agak tertarik sih, tapi dia kemudian mundur, kemudian nyari tempat untuk bersandar, dan yang lain-lain itu sesungguhnya orang yang seperti itu, ini kata Rasulullah, itu sesungguhnya dia itu malu kepada Allah, maka Allah pun akan malu kepadanya. Malu itu bagaimana? Iya atau enggak, iya enggak gitu ya. Gimana Pak Dokter? Orang malu itu gimana Pak Dokter? Sifat malu itu. Terus nanti Pak Mantri, kalau malu itu gimana? Ya maju enggak, mundur enggak, ngatain gini, ini tak kasih atau enggak atau gimana ngatain. Akhirnya apa? Ya nanggung seperti itu. Jadi Allah pun juga nanggung terhadap dia, sudah masuk majelis tapi tidak mau totalitas ngatain gini. Kemudian akhirnya Allah pun ya barangkali menunda rizkinya atau tidak mempercepat segala urusannya dan yang lain-lain ngatain gini. Wa amal akhor, dan yang lainnya tadi, yang satu tadi keluar, yang mundur keluar tadi, fa'aradallahu anhu, dia itu sesungguhnya orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak suka dengan masjid, hatinya tidak terpaut dengan masjid, tidak menyukai majelis ilmu, maka Allah pun akan berpaling darinya. Dia tidak diberi apa? Perhatian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meminta, tidak akan diberi. Dia melakukan sesuatu hal yang dia usahakan, maka Allah tidak akan segera memberikan apa yang dia inginkan, bahkan tidak akan diberi. Maka dia itu jamaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan ada 3 kelompok orang dalam menyikapi majelis ilmu. Yang satu, dia sangat ingin mendapatkan perlindungan Allah, maka dia bersegera untuk menduduki apa? Tempat paling depan di bagian halakohnya, dan Allah melindungi dia, sesungguhnya dia itu membutuhkan Allah. Dan yang malu-malu, Allah pun juga malu-malu dengan sikapnya seperti itu. Dan yang satunya tatkala yang ngaji malah keluar, nah itu sebenarnya Allah pun tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Maka dari itu monggo silakan dipilih. Ada 3 pilihan, mau ikut yang mana. Tatkala ingin mendapatkan perlindungan Allah, saya yakin karpetnya masih luas nih di bagian depan. Maka kadang-kadang kan ustaz-ustaz depan tuh, ayo silakan siapa yang duduk depan, ayo maju ke depan, maju ke depan. Itu bukan hasungan supaya dekat, supaya kena syuting film apa kameranya, bukan, melainkan para ulama itu mengatakan di depan ini loh ada keutamaan tempat yang di dalamnya ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga merupakan cerminan dari diri setiap hamba yang mendatangi kajian atau majelis ilmu. Maka dari jamaah rahimakumullah, ilmu ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barangkali di antara kita, ya termasuk saya juga, kalau saya ngaji ke guru saya ini, ya saya harus cari tempat yang sesuai dengan kriteria ini. Saya biasanya ya mengikuti yang terbaik, ngeten nggih. Kita aja nyari tempat kos-kosan atau tinggal saya cari yang terbaik, ngeten nggih. Apalagi tempat yang penuh keberkahan ini. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, kalau ingin mendapatkan perlindungan Allah, ya ini di karpet-karpet nih, monggo silakan dipenuhi. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Saya tidak sedang menyindir, saya sedang membaca hadis, seperti itu. Baik, pentingnya kalimat tahlil la ilaha illallah. Mengapa Rasulullah memerintahkan untuk apa? Memberikan perintah sebelum mati, ya tolong ditalkinkan, jangan setelah mati terus dibacakan kalimat ini, karena justru kalimat ini lebih penting tatkala dia masih hidup, tatkala menjumpai kematian dalam proses sekaratnya. Satu kisah jamaah rahimakumullah dari riwayat Imam Bukhari nomor hadis sekian-sekian ini datang dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kana gulamun yahudiyun, ada seorang anak laki-laki pemuda, dia dari kalangan Yahudi, yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam,
yang dia itu memiliki kegiatan rutin hariannya itu adalah membantu Nabi. Boleh jadi dia pembantunya Nabi. Jadi dia tahu ini ada manusia yang sangat baik, akhlaknya baik, maka dia membantu. Boleh jadi dia diberi upah barangkali yang ternyata, tapi tidak disebutkan dalam hadis ini. Intinya ini ada seorang anak laki-laki dari kalangan Yahudi dan dia menjadi pembantu Nabi, dan Nabi mempersilahkan untuk apa? Bergabung dengan dia, dengan beliau, dan dia bisa membantu Rasulullah SAW untuk segala keperluan atau hajat yang sedang diperlukan. Cuman famarido, tatkala saat itu laki-laki itu sedang, anak muda tadi sedang sakit. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada inda ra'sihi. Setelah mengetahui hal tersebut, Rasulullah pun mendatangi laki-laki atau pemuda tadi di rumahnya. Dan beliau ini sering mencari orang yang sakit untuk apa? Dijenguk dan didoakan. Ngaten nggih. Karena ini salah satu bagian dari amalan Nabi, dan ini pernah ditanyakan kepada sahabat Abu Bakar, siapa yang pada hari ini menjenguk orang yang sakit? Nah, satu dari 4 pertanyaan yang dulu pernah kita bahas. Nah, maka Rasulullah pun setelah datang ke rumahnya, dipersilakan oleh bapaknya untuk masuk ke dalam kamarnya dan ditunjukkan tempatnya, maka Rasulullah pun duduk di dekat kepalanya, ingin mengajak bicara kepada beliau. Faqala lahu, lantas Rasulullah pun bersabda, karena Rasulullah melihat anak muda ini memiliki jasa yang besar, mau membantu dengan ikhlas kepada beliau, maka Rasulullah pun ingin memberikan satu penghargaan kepada beliau yang berhak, yang pada dia yang berhak dia terima. Apa? Rasul mengatakan, aslim, masuklah Islam wahai anak muda. Nabi mengatakan, masuklah Islam. Tatkala ditawari oleh Nabi, ayo ucapkan kalimat syahadat dan masuklah Islam. Fanadhara, lantas laki-laki tadi itu melihat ila abihi, kepada bapaknya yang saat itu ada di dekatnya. Jadi bingung, aku mau ikut tapi ini bapakku ini ada di sini, gimana? Kemudian yang terjadi adalah faqala lahu, bapaknya pun berkata kepada anak tadi, ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, taatilah atau ikutilah apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, yaitu ini seseorang yang mengaku sebagai nabi ini, ikutlah saja apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena laki-laki ini sedang menjumpai situasi yang sangat berat, maka bapaknya pun tidak ingin menyusahkan dia, membuat pikirannya tambah stres, maka untuk pelipur lara, ya sudah apalah, kamu ikut saja apa yang dikatakan, ikuti saja. Maka tatkala dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mengucapkan kalimat syahadat, fa aslama, lantas laki-laki tadi pun masuk Islam. Fa kharaja, maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumah anak itu. Ini masih kisah singkat, nanti ada hadis setelah ini yang lebih detail. Kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian Rasulullah tatkala keluar itu berkata, dan didengarkan oleh sahabat siapa? Anas bin Malik, alhamdulillah alladzi anqadhahu minnar, segala puji bagi Allah yang telah ridho memberikan hidayah, taufik kepada anak muda ini, sehingga anak muda ini terhindar dari neraka. Rupanya kalimat tahlil di dalam kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat itu bisa menghindarkan seseorang itu dari dari neraka, karena dia belum Islam. Ini hanya 1 kalimat saja, la ilaha illallah, di antara kalimat di dalam 2 kalimat syahadat ini, maka setelah itu pun dia akan terbebas dari neraka. Karena apa? Dijelaskan di dalam hadis yang berikut ini. Di riwayat Imam Ahmad nomor hadis sekian-sekian ini dari sahabat Anas diceritakan lebih detail lagi. An hulaman min al Yahudi, ada seorang pemuda Yahudi yang dia itu kesehariannya adalah menjadi pelayan Nabi. Suatu ketika famar itu dia jatuh sakit. Nah, ini Anas bin Malik cerita lebih detail. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka Rasulullah pun mendatanginya untuk yang kesekian kalinya. Diajak untuk bersama Nabi, ayo ikut saya yuk. Kemudian tatkala itu wahwa bil mauti, dia sedang sakit keras dan itu sedang sekarat.
Jadi ini sudah sekarat. Rasulullah datang dia masih baikan. Ini datang sekali lagi, loh, kok tambah nemen, ini berarti sudah mulai sekarat. Artinya apa? Sakaratul maut itu bisa dilihat prosesnya. Nabi melihat, loh, ini sudah berjalan sekian, ini sekarat ini. Saya harus segera melakukan tindakan terpenting. Kalau di rumah sakit mungkin gagal jantung dikasih pacemaker dan yang lain-lain. Ini misalkan seperti itu. Jadi langsung dilakukan tindakan yang sangat penting oleh Rasulullah. Maka Rasulullah pun fada'ahu ilal Islam, mengajaknya dia untuk masuk Islam. Ini sudah mau mati, ini anak ini kasihan, dia sudah baik dengan saya, maka saya harus mengajaknya masuk Islam supaya dia mendapatkan kebaikan yang telah dia dapatkan dan tercatat di dalam apa? Catatan amal kebaikannya. Karena apa? Kalau orang tidak masuk Islam, kata nggih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kan mengatakan, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Kalau orang tidak Islam, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebaik apapun dia, sebanyak apapun amalannya dia, nyumbang bangun masjid di mana-mana, Allah katakan wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthur. Allah akan tegakkan nanti amalannya yang sudah dia kerjakan, amal kebaikannya, tapi amal kebaikan itu akan jadikan apa? Hilang, terbang, tidak ada sisanya. Jadi Rasulullah melihat anak ini sudah berbuat baik, membantuku dan yang lain-lain ini, aku berharap anak ini mendapatkan kebaikannya itu tercatat abadi di dalam catatan amal kebaikan dan bisa dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat dia sebentar lagi akan mati. Kalau mati kafir, maka dia tidak akan mendapati amal kebaikan melainkan amal keburukan, otomatis dia masuk neraka. Maka laki-laki tadi pun melihat kepada bapaknya yang sedang ada di dekatnya, dan bapaknya itu juga berada di dekatnya seperti Nabi tadi, di dekat kepalanya, mepet sekali, ngoten nggih. Nah, kemudian berkatalah kepadanya Abuhu, bapaknya tadi, karena tawanannya sudah sekarat kayak gini, tidak mungkin dia marah, udah jangan ikut agamanya Muhammad dan yang lain, lebih membagikan kepada anaknya hanya karena mungkin sungkan-sungkanan, ngoten nggih. Sungkan-sungkanan tapi dalam masalah kebaikan. Maka panjenengan jangan sampai sungkan-sungkanan untuk masalah apa tidak baik terus panjenengan ikut, jangan mau, ngoten nggih. Sungkan-sungkanan ini tinggal milih. Sungkan-sungkanan kalau ini masalah baik lanjutkan, kalau ini sungkan-sungkanan pakai dalam masalah yang tidak baik, maka ambillah sikap jangan dilanjutkan. Seperti ini, bapaknya punya pikiran, dah ini saya sungkan ini Muhammad di sini, anakku sudah hampir mati, udah tidak apa-apa, dah kamu ikut saja, ngaten nggih. Ati Abul Qasim, ikuti apa perkataan Abul Qasim. Fa'aslama, lantas pemuda itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan akhirnya otomatis detik itu masuk Islam. Setelah kalimat itu selesai dilepaskan dari mulutnya, tsumma mata, kemudian dia mati. Sakaratul maut tinggal dikit, masih hampir di kerongkongan, dia mengucapkan syahadat, seret, 2 kalimat syahadat. Yang muatan pertamanya adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah pun keluar dari rumahnya, beliau pun pulang. Kemudian Rasulullah bersabda dan didengarkan oleh sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi min annar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan laki-laki tadi ini dari neraka. Bayangkan kalimat yang sederhana seperti ini. Nah, boleh jadi tatkala di situ bapaknya menjadi syaitan dari kalangan manusia, jangan ikut, kamu ikut bapak atau ikut dia, wong saya bapakmu, bapak kandungmu gitu ya. Nah, maka ini pencegah kalimat la ilaha illallah di dalam kondisi sakaratul maut. Dan itu setan dari kalangan manusia, belum setan dari kalangan jin. Mungkin datang temennya yang lain-lain, ayo ikut main sama kami, sudah usah baca kalimat itu. Maka ya detik itu pun tatkala maut sudah melewati kerongkongannya, maka telah hilang kesempatan dia untuk bisa mendapatkan apa kunci surga. Karena kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Bisa difahami di sini jamaah rahimakumullah. Ini momentum yang sangat singkat yang diperebutkan oleh setan dari kalangan jin maupun manusia tentang apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana jadinya jika seseorang yang kafir tadi luput mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya? Nah, ini kan jadi kebalikan. Ini ada satu cerita yang cukup menarik bagi kita dan kita bisa ambil pelajaran di dalam.
Dalam riwayat Imam Bukhari nomor 1272 dikabarkan dari bapaknya Said bin Al-Musayyab, diceritakan bahwasannya lamma hadarat Aba Thalibin al-wafat, tatkala Abu Thalib pamannya Nabi, bapaknya Ali itu nggih, dia sedang menjumpai proses wafatnya dia, Rasulullah ja'ahu mendatangi beliau. Kemudian tatkala Rasulullah datang ke rumahnya, maka sudah ada Abu Jahal, dan ada siapa? Abdullah bin Umayyah, namanya Abdullah tapi kafir, seperti itu. Maka Rasulullah pun berkata kepada siapa? Li Abi Thalib, pada pamannya Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, kul katakanlah la ilaha illallah. Sudah, saya tidak minta apa-apa, coba lisan kamu ikut saja la ilaha illallah, itu saya tidak minta yang lain saja. Karena apa? Kalimatan asyhadu laka biha indallah, itu adalah kalimat yang dengannya aku bisa menjadi saksi atasmu, bisa dalam hadis yang lain sebagai hujah dia di depan Allah Subhanahu wa taala untuk membela kamu. Hujah itu kan untuk membela. Kemudian justru Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah malah ngomong, ya Abu Thalib, Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agamanya leluhur kita Abdul Muthalib? Seperti itu. Ini setan dari kalangan manusia ngajak jangan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini setannya kelihatan. Bayangkan kalau seseorang itu sakaratul maut, jauh dari saudaranya, maaf barangkali di ruang ICU tidak ada yang membimbing, dan yang datang adalah setan yang tidak kelihatan, malah bahaya, berwujud orang yang dia cintai, yang dia senangi, ngajak kepada tidak mengucapkan kalimat seperti ini, bahaya sekali. Nah, maka Rasulullah pun terus mengucapkan, ayo ucapkan. Yang mereka berdua ngomong, jangan ucapkan, ikut kepada agama leluhur kita. Maka tawar menawar itu terus sampai sampai akhir makalamahum huwa ala millati Abdul Muthalib, sampai akhir hayatnya siapa? Si pamannya Nabi tadi mati dalam keadaan memegang agama leluhurnya, tidak jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa abaan yaqula la ilaha, dan ia itu akhirnya enggan mengucapkan kalimat tersebut. Nah, di sini adalah pertentangan yang saya maksudkan dahulu, bahwasanya setan itu akan membuat manusia tatkala sakaratul maut itu untuk tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dimana kalimat itu telah dulu kita ucapkan sebagai awal mula kehidupan kita dan akhir hidup kita. Wa inna ma'amalu bil khawatimnya, dan sungguhnya akhir hayat kita itu ditentukan dengan amalan kita, juga harus ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, dan itu ditutup oleh setan supaya tidak masuk kepada hatinya. Nah, sehingga apa yang terjadi pada Abu Thalib dalam riwayat Muslim diceritakan, dampaknya dia tidak mengucapkan kalimat itu. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, hal nafa'ta Aba Thalib bisyai'in, ya Rasulullah, apakah kau tidak bisa memberikan manfaat pada Abu Thalib yang mati kemarin itu? Sesungguhnya dia telah membelamu dan dia senantiasa mengeluarkan segala daya upayanya untuk menyelamatkan engkau dalam dakwahmu. Dan Rasulullah mengatakan, na'am, ya, dia akan mendapatkan manfaat dariku, dia akan ditempatkan di neraka yang paling ringan, yang paling atas. Walau anna lakana fit darkil asfali minnar, seandainya tidak karena usahaku memberikan syafaat, dia akan ada di mana ini? Ada di bagian dasar dari neraka. Jadi ini sesuatu yang harus diperjuangkan, jamaah rahimakumullah. Dan dalam riwayat yang lain tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah menceritakan syafaatku ini dapat menolongnya, yaitu Abu Thalib pada hari kiamat, sehingga dia diletakkan di neraka yang paling atas, dinaikkan dari neraka paling bawah sampai ke atas, sehingga apinya mencapai mata kaki. Jadi dia ditaruh di neraka yang apinya itu hanya merendam mata kaki saja, tapi itu membuat otaknya meletup, mendidih.
Nah, itu kerugian dari Abu Thalib yang dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jamaah rahimakumullah, pentingnya kalimat tahlil ini kenapa Rasulullah SAW sampai berusaha mengingatkan terus-menerus sampai di akhir hayat pun, maka kita perlu melihat nilainya dari kalimat tahlil ini. Ini sangat bernilai sekali. Hanya kalimat la ilaha illallah lisan saja dengan ringan tanpa menggerakkan bibir, ini lisan bergerak saja sudah cukup afdal untuk menyelesaikan kalimat itu. Maka Rasulullah menceritakan dalam riwayat Imam Ahmad ini, suatu ketika Rasulullah SAW bercerita, salah satu ceritanya itu mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna nabiyallahi Nuhan, ketahuilah saat Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam itu lama hadarathul wafatu, tatkala dia akan meninggal dunia, qala dia berkata kepada anaknya, dipanggil anaknya, anakku, inni qasun alaikal wasiyah, aku akan mengucapkan kepadamu sesuatu yang sangat penting, yaitu wasiat. Ada dua wasiat yang aku sampaikan kepada kamu. Aku memerintahkan kamu kepada dua hal. Wasiatnya ini, tolong kerjakan dua hal ini dan hindari, jangan lakukan dua hal ini. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh? Yang pertama adalah amuruka, aku perintahkan kepada kamu bila ilaha illallah. Untuk apa? Senantiasa terus bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Nabi Nuh ini berwasiat, jangan seperti orang-orang yang tenggelam kemarin itu loh. Mereka itu tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menyembah orang-orang soleh terdahulu. Kalimat ini diucapkan oleh siapa? Oleh Nabi Nuh. Maka dari kita nanti ya sebaiknya seperti ini, tatkala mau meninggal dunia jangan malah dibawa kemana-mana, justru mengumpulkan keluarga. Bapak sudah sakit keras, semuanya harus cuti dan sebagainya, ngumpul, dan disitulah saat terpenting untuk menyampaikan wasiat dan menemani akhir hayatnya supaya juga dia selamat, yang mengucapkan tadi, yang mau sekarang tadi dengan la ilaha illallah. Wasiat la ilaha illallah yang diwasiati juga mentalkinkan apa? La ilaha illallah. Hanya urusannya la ilaha illallah ini. Apa kata Nabi Nuh? Kenapa aku perintahkan kepada kamu untuk senantiasa dalam konteks la ilaha illallah? Fa innas samawati sab'a wal ardinas sab'a la wudi'at fi kaffatin. Kalau seandainya ada satu timbangan, jika langit dan bumi yang 7 itu, 7 langit 7 lapis bumi itu diletakkan dalam satu timbangan, kemudian apa? Ditaruh kalimat la ilaha illallah dalam sebelah timbangan yang lainnya, kan punya dua sisi ngatan gitu, timbangan kanan dan kiri. Ini langit yang 7, bumi yang 7 yang luasnya sudah tidak karu-karuan itu kalau ditaruh dan ditaruh satunya nih kalimat la ilaha illallah, kalimat yang singkat berapa detik, ringan saja, tidak perlu mengucapkan lewat bibir, hanya lisan saja, lidah saja, ketahuilah maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Seberat ini loh kalimat yang ringan ini. Maka jangan sepelekan, jangan sampai urusan la ilaha illallah di awal hidup dan di akhir hidup ini menjadi bukan perhatian. Jadi di akhir hayat ini ya perlu dijadikan apa namanya, satu momentum khusus untuk berkumpul. Buat apa cuti tatkala bapaknya sudah mati kemudian ikut mengebumikan dan yang lain-lain, ya, lebih baik kan tatkala dia hidup cuti saja, ditunggu sampai apa beliau wafat, ya, tidak ada gunanya seperti itu. Artinya apa? Untuk kehidupan akhirat orang yang akan mati. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, anakku, seandainya bumi langit yang 7 tadi itu ibarat apa? Sebuah cincin yang sangat kuat, yang keras dari logam, mungkin barangkali dari tidak tahu bahannya apa, titanium barangkali, maka kalimat la ilaha illallah kalau dibacakan itu akan membuat cincin itu terbelah. Berarti kuat sekali atau tidak? Sangat kuat kalimat la ilaha illallah. Untuk apa? Menghapus seluruh dosa, seluruh hasil kekafiran. Sangat berat sekali. Nah, maka wasiat yang terakhir yaitu, sedangkan kalimat yang satunya itu adalah subhanallahi wa bihamdi. Itu merupakan apa? Ya,
keselamatan atau doa untuk segala urusan. Maka salah satu zikirnya ini, subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan juga apa, segala puji bagi Allah. Ucapan kalimat ini adalah pokok dari semua doa. Kemudian dan juga dengan kalimat itu semua makhluk itu diberikan apa, rizki. Jadi dua kalimat ini wasiat siapa? Nabi Nuh kepada anaknya. Kemudian Nabi Nuh dalam akhirnya mengatakan wasiat yang kedua untuk melarang dari dua hal, wa anhaka, dan aku melarangmu terhadap dua hal, yaitu apa? Dari asyirk, dari apa? Syirik wal kibri, yaitu apa? Takabur. Jangan kamu menduakan Allah, karena itu akan membuat apa? Batal keislaman, batal kalimat la ilaha illallah. Jadi nanti kita akan dapati insya Allah di pertemuan yang akan datang, kapan manusia itu pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah selama apa? Awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Nanti akan kita dapati kenapa kok ini jadi wasiat. Jangan syirik, karena dulu kamu telah syahadat, kemudian karena syirik kamu tidak bisa menjadi hamba yang Islam lagi, mati juga tidak mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah, maka akan menjadikan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Dan juga apa? Kesombongan, karena kesombongan itu menjadikan seseorang itu tidak bisa masuk kepada surga. Itu jamaah rahimakumullah sementara yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan waktu sudah habis, tidak ada pertanyaan nggih, kita tutup saja. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berharap nanti untuk kedepannya dengan siapapun yang hadir di depan sebagai pembicara, penuhi halakoh yang di paling depan nih, karena itu suatu kebaikan bagi semuanya majelis dan termasuk panjenengan untuk mendapatkan apa, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ustadznya ngajak ke depan, penuhi dulu seperti itu.